Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Khairul Anissa, dalam learning jurnal kita yang ke-10. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan juga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sehat secara jasmani dan juga rohaninya. Nah, teman-teman, di pertemuan kita kali ini saya akan kembali membahas apa saja yang terjadi di dalam kelas public speaking. Nah, seperti biasa ada 3 pemateri yang maju teman-teman. Nah, pemateri pertama itu dia membahas mengenai bullying. Seperti yang kita ketahui, bullying adalah satu hal yang memang masih sering terjadi pada era sekarang ini, terutama di kalangan remaja dan juga anak-anak sekolah teman-teman. Dan terbagi menjadi 4 jenis teman-teman. Yang pertama ada bullying secara fisik, di mana bullying secara fisik ini adalah bullying yang dilakukan secara langsung dengan melukai fisik orang lain. Nah, kemudian ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal ini masih sering dianggap bercandaan, teman-teman. Padahal hal ini tidak termasuk dalam bercandaan karena menyakiti hati orang lain. Nah, bullying secara verbal ini bisa berupa ejekan ataupun hal-hal yang dianggap hanya bercandaan tetapi menyakiti hati orang lain secara berlebihan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bullying secara sosial atau social bullying. Nah, yang ketiga ini teman-teman adalah ketika kita menjauhi orang tertentu di dalam satu komunitas sosial. Nah, ini juga termasuk bullying karena kita menjauhi orang tersebut atau membuat orang tersebut tidak memiliki teman. Nah, kemudian yang keempat itu ada cyberbullying. Di era yang modern sekarang ini, semakin banyak sekali cyberbullying, yaitu melewati kolom komentar seperti komentar-komentar jahat ataupun juga video-video tertentu yang mengandung ujaran kebencian. Nah, kemudian yang kedua adalah materi yang kebetulan saya sendiri yang memberikannya, yaitu tentang kepenulisan karya tulis fiksi dan juga novel, teman-teman. Nah, karya tulis fiksi sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Ada yang pertama itu dongeng. Dongeng itu memang memiliki gaya bahasa yang lebih mudah dipahami karena dia ditujukan untuk anak-anak. Nah, kemudian yang kedua itu ada fabel. Fabel itu sama seperti dongeng, gaya bahasanya masih mudah untuk dipahami, tetapi karakternya bukan lagi manusia, melainkan hewan, teman-teman. Dan yang ketiga itu ada cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek. Dan ini genrenya bisa beragam, temanya juga bisa beragam, tetapi yang penting dia harus bisa selesai dalam satu kali baca, teman-teman. Dimana cerpen ini hanya memiliki satu konflik dan karakternya pun tidak terlalu banyak. Nah, kemudian yang keempat itu ada novelet. Novelet ini mirip seperti cerpen, tetapi dia sedikit lebih panjang dari cerpen, tetapi juga dia tidak lebih panjang dari novel, teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada novel, teman-teman. Novel itu memang memiliki karakteristik yang dia itu dimana memang tidak bisa selesai dalam satu kali baca, teman-teman, karena dia itu memang penulisannya memang cukup panjang dan juga dia itu memiliki karakter yang banyak dan konfliknya lebih kompleks, teman-teman, dimana satu konflik bisa meningkat ke konflik lain. Nah, kemudian caranya menulis pun juga itu yang pertama tentu harus menentukan ide, tema, gagasan, dan juga menentukan karakter, lalu inti konflik yang akan datang, dan juga menentukan alurnya, teman-teman, serta penting untuk menulis plotnya dari awal sampai akhir atau kita sebut dengan outline. Nah, teman-teman, kemudian juga setelah kita menulis bagian plot dari awal sampai akhir sampai ke outline, kita bisa mulai untuk menulis dari bab 1 dan jika sudah selesai dari bab 1, kita bisa untuk merevisi kembali apa yang sudah kita tulis. Tips untuk menulis adalah tentu saja yang pertama, jangan malas untuk membaca. Karena kalau kita malas untuk membaca, kita kemungkinan akan stuck hanya dengan satu karya tulis saja, atau bahkan kita tidak akan maju dalam karya tulis kita. Nah, kemudian selanjutnya ada materi yaitu tentang screening, teman-teman, atau waktu kita dalam mengatur media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, di era zaman sekarang ini memang kita itu semua kegiatan pasti ujung-ujungnya bakalan kembali ke media sosial, dimana kita harus menggunakan media sosial kita itu dengan bijak, teman-teman. Menggunakan ponsel kita dengan bijak. Jangan 24 jam di ponsel kita, tetapi kita juga bisa untuk sedikit mengistirahatkan mata kita ataupun kita untuk belajar lebih banyak selain di ponsel, tetapi juga bisa melalui buku fisik, teman-teman. Nah, juga teman-teman, lebih baik kita untuk melakukan hiburan itu hanya sekitar 20 menit saja agar kita lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih berguna
agar kegiatan kita yang lain tidak tertunda karena kita terlalu banyak bermain ponsel. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya di learning journal kita yang selanjutnya.